Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa melakukan pembelajaran seperti biasanya. Sebelum memulai pelajaran, Ibu ingin menanyakan dulu gimana kabar kalian. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Terus semangat ya anak-anak. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan masuk ke materi peluang suatu kejadian. Adapun kompetensi dasar dari peluang suatu kejadian itu untuk pengetahuan adalah menentukan peluang kejadian. Sedangkan untuk keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian. Tujuan pembelajaran dari peluang kejadian ini agar peserta didik dapat menentukan peluang suatu kejadian, yaitu percobaan, ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Adapun pengertian dari peluang adalah ukuran untuk mengukur kebenaran atau ketepatan dari percobaan dalam pengambilan sampel dari suatu populasi, di mana untuk peluang dilambangkan dengan lambang PA. Dirumuskan dengan NA berbanding dengan NS, di mana NA di sini adalah banyaknya kejadian A, sedangkan NS adalah banyaknya hasil yang mungkin atau kita namakan dengan ruang sampel. Kita ambil contoh di sini. Misalnya dalam pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang muncul mata dadu genap. Jadi karena dadu itu ruang sampelnya dimulai dari angka 1 sampai angka 6, maka banyak anggota ruang sampel atau NS-nya adalah 6. Lalu untuk kejadian yang ditanya dalam soal, kita misalkan sebagai B, yaitu kejadian muncul mata dadu genap. Mata dadu genap dalam sebuah dadu yang kita ambil dari 1 sampai 6 tadi, itu ada angka 2, 4, dan 6. Jadi untuk NB-nya, banyaknya anggota dari kejadian B ada 3 buah. Maka untuk menentukan peluang munculnya mata dadu genap, PB sama dengan NB atau banyaknya kejadian B berbanding dengan NS. NB tadi kita dapat 3, sedangkan NS-nya adalah 6. Maka kita sederhanakan menjadi 1/2. Lalu kita ambil lagi contoh yang berikutnya. Dalam sebuah kotak terdapat 11 bola, terdiri dari 5 bola merah, 6 bola putih. Jika diambil 3 bola sekaligus secara acak, berapakah peluang terambilnya 3 bola merah? Nah, di sini kita selesaikan dulu atau kita cari dulu NS-nya atau banyaknya ruang sampel. Maka untuk mencari NS, banyaknya kemungkinan yang terjadi pada pengambilan 3 bola dari 11 bola yang tersedia. Di sini dapat kalian buat atau kita menggunakan rumus kombinasi. Kombinasi di sini sudah dipelajari pada materi kelas 11. Jadi untuk kombinasinya itu diambil dari 11C3. Jadi 11 itu seluruh bola, sedangkan 3 itu adalah bola yang akan diambil. Maka selanjutnya kita ingat kembali untuk rumus kombinasi, itu N faktorial. N-nya di sini adalah jumlah seluruh sampel berbanding dengan K faktorial dikali dengan N dikurang K faktorial. Jadi karena N kita tadi adalah 11, sedangkan K-nya adalah 3, maka 11 faktorial berbanding dengan 3 faktorial, lalu dikalikan dengan N min K, N-nya 11, selisih dengan 3 akan menghasilkan 8.
maka menjadi 8 faktorial dikali dengan 3 faktorial. Lalu kita lanjutkan. Untuk 11 faktorial itu dimulai dari 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8 dan seterusnya sampai dikali 1. Kita bisa singkat menjadi 8 faktorial. Kenapa sampai 8 faktorial? Karena pada penyebut di situ ada 8 faktorial, sehingga 8 faktorial dengan 8 faktorial bisa kita coret, akan menghasilkan sisanya itu ada 3 faktorial. 3 faktorial itu adalah 3 dikali 2 dikali 1. Maka hasil akhirnya untuk 11 kombinasi 3 adalah 165. Didapatlah NS-nya dengan hasil 165. Selanjutnya kita akan menentukan NA atau kejadian A. Kejadian A di sini, kejadian pengambilan 3 bola merah dan 5 bola merah yang ada, dari 5 bola merah yang ada. Maka untuk NA-nya kita masih tetap menggunakan rumus dari kombinasi. Kombinasinya yang akan dibuat itu karena bola merah yang akan diambil, maka 5 kombinasi dari 3. 3-nya itu bola merah yang akan diambil. Lalu 5 faktorial berbanding dengan 3 faktorial, K-nya 3 faktorial dikalikan dengan N dikurang dengan K. N-nya tadi 5 dikurang dengan 3 pengambilan bolanya, maka akan menghasilkan 2 faktorial. Maka kita sederhanakan, 5 faktorial di sini adalah 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Cukup sampai 3 faktorial karena pada penyebut ada 3 faktorial, sehingga nanti sama-sama kita coret antara pembilang dan penyebutnya. Lalu berbanding dengan 2 faktorial sisa pada penyebut. 2 faktorial itu 1 dikali 2. 3 faktorial dengan 3 faktorial bisa kita coret. Untuk pembilang ada 5 kali 4, 20. 20 dibagi 1 kali 2 itu 2, akan menghasilkan hasil akhirnya adalah 10. Maka kesimpulannya, untuk menentukan peluang kejadian A, itu NA berbanding dengan NS. NA-nya tadi kita dapat 10, sedangkan NS-nya adalah 165. Kita sederhanakan menjadi 2/33. Itulah jawaban dari pertanyaan yang kedua. Lanjut untuk peluang komplement suatu kejadian, di mana jika A aksen merupakan kejadian komplement dari kejadian A, maka peluang kejadian A aksen adalah 1 dikurangi peluang kejadian A. Atau secara matematisnya dapat kalian perhatikan pada gambar. Di situ ada P action. Untuk rumusnya itu 1 dikurang dengan peluang kejadian A, atau dapat ditulis dengan rumus lain, P action ditambah PA itu akan menghasilkan 1. Jadi misalnya peluang Romi lulus ujian adalah 0,9, maka untuk peluang Romi tidak lulus dalam ujian itu adalah 1 dikurangi dengan 0,9. Maka peluang Romi untuk tidak lulus itu adalah 0,1. Itu untuk menentukan peluang komplement suatu kejadian. Atau kita bisa ambil contoh, ada 15 kartu diberi nomor 1 sampai dengan angka 15, di mana kartu-kartu itu akan dikocok, kemudian diambil satu kartu secara acak. Pertanyaannya, tentukan peluang terambil kartu yang berangka genap. Oke, kita jawab pertanyaan tersebut. Tadi untuk ruang sampelnya itu ada 15 kartu yang dimulai dari nomor 1 sampai 15.
Maka untuk NS-nya atau banyak ruang sampelnya itu ada 15 buah, kita tulis 15. Lalu untuk kejadian A, himpunan kejadian terambil kartu yang berangka genap. Angka genap dari ruang sampel itu ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Itu banyak anggota dari kejadian A. Maka banyak anggota kejadian A-nya itu ada 7 buah. Maka hasil akhirnya untuk menentukan peluang kejadian A itu NA per NS. Tadi NA-nya kita dapat 7, sedangkan NS-nya atau ruang sampelnya ada 15. Hasil akhirnya untuk peluang kejadian A adalah 7 berbanding 15. Lalu selanjutnya kita ke materi frekuensi harapan. Apa itu frekuensi harapan? Frekuensi harapan adalah suatu kejadian atau harapan banyaknya muncul suatu kejadian dari sejumlah percobaan yang dilakukan, atau kita lambangkan dengan huruf N, di mana secara matematisnya untuk frekuensi harapan kita tulis dengan FHA dirumuskan dengan peluang kejadian A dikalikan dengan N. Jadi N di sini adalah banyaknya percobaan. Kita ambil contoh. Jika sebuah dadu dilempar sebanyak 24 kali, berapa frekuensi harapan muncul mata dadu genap? Dan dadu bilangan lebih dari 2. Lalu kita lihat pertanyaannya. Kita lihat contoh soalnya tadi. Jika sebuah dadu dilempar sebanyak 24 kali, berapakah frekuensi harapan muncul? Yang pertama untuk mata dadu bilangan genap. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, mata dadu bilangan lebih dari 2. Karena di sini dadu, maka untuk sampelnya, anggotanya itu 1 sampai 6. Maka banyak dari ruang sampel adalah 6. Lalu kita jawab dulu pertanyaan yang pertama. Kejadian yang A itu adalah mata dadu bilangan genap. Bilangan genap itu terdiri dari 2, 4, dan 6. Kita ambil dari ruang sampel yang ada. Maka banyak anggota A itu ada 3. Sedangkan N-nya, banyaknya pelemparan itu sebanyak 24 kali, maka N-nya kita buat 24. Maka untuk frekuensi harapan kejadian A itu PA. Jangan lupa pada materi sebelumnya itu PA di sini adalah NA berbanding NS. NA tadi kita dapat 3, sedangkan NS-nya adalah 6. Jadi 3 berbanding 6 dikalikan dengan banyaknya pelemparan sebanyak 24 kali, maka dikali 24 akan menghasilkan 12. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Lalu untuk pertanyaan yang kedua atau kejadian yang ke B, itu kejadian muncul mata dadu bilangan lebih dari 2. Kalau kita lihat untuk ruang sampel tadi yang lebih dari 2 itu yaitu ada angka 3, 4, 5, dan 6. Maka banyak anggotanya untuk kejadian B ada 4 buah. Untuk menentukan frekuensi harapan dari B, itu PB dikali N. PB-nya itu NB berbanding dengan NS. NB-nya itu adalah 4, sedangkan NS-nya adalah 6. Maka 4 berbanding 6
dikalikan dengan banyak pelemparan ada 24 kali akan menghasilkan 16. Itu jawaban untuk pertanyaan yang kedua. Oke, mungkin itu saja yang Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.